إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ya. Halaman 211. Baris keempat terakhir dari bawah. Wa amma allati tata'allaqu bi zamanil imsaki. Sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang zaman al-wujub. Ya, waktu wajibnya puasa. Sekarang zamanul imsak. Adapun wa amma dan adapun allati yang tata'allaqu berkaitan, tata'allaqu bih, ya, berkaitan dengan zamanil imsaki, waktu imsak. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yaitu ulama, ittafaqu, mereka bersepakat, ala atas, anna akhirahu, bahwasanya akhir dari imsak itu, akhir dari menahan adalah gaibubatu asyamsi, terbenamnya matahari. Mereka bersepakat bahwasanya akhir atau batas menahan itu sampai tenggelamnya matahari. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma atimmus siyama ilal laili." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Sampai malam. Malam itu kalau tenggelam matahari. Malam itu kalau sudah tenggelam matahari. Surah Al-Baqarah. Itu kesepakatannya tentang masalah imsak. Ya, beliau sangat baik dalam menguraikan masalah-masalah fikih. Beliau menyebutkan dulu kesepakatan. Waqtalafu, dan mereka berselisih. Ulama berselisih fi awwalihi, pada awal menahan. Pada awal waktu menahan, kapan kita mulai menahan? Faqala al-jumhuru, jumhur ulama, mayoritas, kebanyakan. Jumhur itu kebanyakan, mayoritas. Jumhur ini berbeda-beda maknanya. Ada jumhur, kebanyakan ulama dari 4 mazhab, berarti 3. Ada jumhur, maksudnya jumhur dari mazhab Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i banyak pendapat, jumhurnya ulama mazhab Syafi'i. Ya. Ada jumhur, kebanyakan sahabat berpendapat seperti itu. Tapi kalau disebutkan jumhur, itu yang dimaksud adalah ulama secara umum. Huwa tulu'ul fajri tsanil mustatiri al-abyad, yaitu terbitnya fajar yang kedua yang bergaris putih. Ya. Mulai dari situ, mulai dari terbitnya fajar, maka di situ sudah menahan. Sudah tidak boleh makan dan minum. Sudah masuk waktu subuh. Li subuti dzalika, karena sabitnya hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'ni, maksud saya, haddahu bil mustatiri. Ya, batasnya. Batasnya, yaitu membatasinya dengan mustatir, cahaya yang warna putih. Walizahiri qaulihi ta'ala, kemudian berpegang kepada zahirnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas bagimu benang putih. Benang putih yang dimaksud sini adalah al-fajr as-sadiq. Al-ayah. Wa syadzat
firqatun, dan telah syadz. Syadz artinya menyelisihi yang masyhur, menyelisihi yang lebih kuat. Firqatun, kelompok. Faqalu, mereka mengatakan, huwal fajrul ahmaru, yaitu fajar merah. Jadi setelah putih itu kemudian muncul kemerah-merahan. Alladzi yakunu ba'dal abyadi, yang terdapat setelah cahaya putih. Wa huwa naziru syafaqil ahmar, yaitu persamaannya dengan asyafaqul ahmar. Itu kalau menjelang maghrib ada di ufuk itu warna merah. Nah, pendapat ini mengatakan kalau sudah muncul merah di bagian timur, ya, di masyrik, tempat terbitnya matahari, itu baru menahan. Kalau masih putih belum. Pendapat syadz. Wa huwa marwiyun, dan ini diriwayatkan an Hudzaifah wa Ibnu Mas'ud, dari Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud. Wa sababu hadzal khilaf, kita lihat apa masalahnya, di mana letak perbedaannya. Jadi kita kembali tentang masalah imsak. Yang pertama, sepakat ulama bahwa akhir imsak, akhir menahan itu ketika tenggelam matahari. Mereka berbeda pendapat tentang awal menahan. Sebagian mengatakan bahwa ketika muncul cahaya putih. Sebagian mengatakan ketika muncul cahaya merah. Sebab perbedaan pendapat di antara mereka ini adalah waqtilaful athari fi dzalika, perbedaan athar dalam masalah ini. Athar dari sahabat, ada yang mengambil asarnya ini, ada yang mengambil asarnya, sehingga muncul perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian washtiraku ismil fajri, ishtirak artinya makna fajar ini lebih dari satu makna. Ini juga disebut fajar, ini juga disebut fajar. A'ni, maksud saya, annahu yuqalu, bahwasanya disebut fajar alal abyadi, baik cahaya putih fajar juga namanya, wal ahmari, begitulah cahaya merah juga fajar namanya. Disebabkan karena masalah ini mereka berselisih pendapat. Wa ammal atharul lati ihtajju biha, adapun asar yang mereka berhujjah dengannya, faminha, di antaranya, ya, adapun asar yang mereka berhujjah dengannya adalah hadisnya, faminha hadisu Zirrin, hadisnya Zir, an Hudzaifah, dari Hudzaifah qala, beliau mengatakan, tasahhartu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bersahur bersama Nabi SAW. Walau asya'u, seandainya saya mau, an aqula, saya bisa mengatakan huwan naharu, itu sudah siang, sudah pagi. Illa anna syamsa lam tatlu'ah, hanya saja matahari belum terbit. Artinya sudah terang, cuma matahari belum muncul. Ini berarti menguatkan pendapat kedua. Wa kharraja Abu Dawud an Qais ibn Talq an abihi, dan Abu Dawud mengeluarkan dari Qais bin Talq, dari bapaknya yaitu Talq, annahu alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW berkata, qala kulu washrabu, makan dan minumlah, wala yuhidannakumus sati'ul mus'adu, janganlah menghalangi kalian as-sati'u, cahaya yang meninggi, cahaya yang naik, ya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta ya'tarida 'alakumul ahmar, cahaya yang naik itu adalah fajar, sampai ya'tarida 'alakumul ahmar, nampak bagi kalian cahaya merah. Qala Abu Dawud,
hadza ma tafarrada bihi ahlul yamamati, ini sendiri penduduk Yamama, wa hadza syudzuz, dan ini syadz. Fa inna qaulahu ta'ala, karena sungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, nassun fi dzalika, karena sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala sampai jelas bagi kalian benang putih, bukan benang merah. Benang putih. Itu nassun. Fa inna qaulahu ta'ala nassun, itu nas fi dzalika, dalam masalah itu. Au kan nassi, atau seperti nas. Walladzina ra'au, dan orang yang berpendapat annahul fajrul abyadul mustatiru, bahwasanya yang dimaksud situ adalah fajar, ya, al-fajrul abyad, fajar cahaya putih, huwal jumhuru, adalah jumhur ulama, wal mu'tamadu, dan itulah pendapat yang dikuatkan, mu'tamad. Jadi ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, yaitu fajar itu sudah yang cahaya putih, artinya masuknya waktu subuh itu adalah batas, ya, imsak, artinya untuk memulai, start imsaknya. Ikhtalafu, mereka berselisih pendapat. Orang yang berpendapat bahwasanya mulai dari fajar atau cahaya putih, mereka berselisih pendapat. Fil haddil muharrimi lil akli, pada batas yang mengharamkan untuk makan. Faqala qaumun, sebagian kaum mengatakan, satu kaum mengatakan, huwa tulu'ul fajri nafsihi, yaitu terbitnya fajar itu sendiri. Kalau sudah terbit, ya, maka kalau sudah masuk waktu subuh, sudah, kita tidak boleh lagi makan. Itu pendapat yang pertama. Wa qala qaumun, sebagian kaum mengatakan, huwa tabayyunuhu 'indan nazir ilaihi, jelasnya fajar itu bagi orang yang melihatnya. Ya, wa man lam yatabayyanhu, bagi orang yang tidak jelas fajar itu kepadanya, fal aklu mubahun lahu, maka makan masih boleh untuknya, hatta yatabayyanahu, sampai jelas baginya fajar. Wa in kana qad tala'a, walaupun fajar itu sebenarnya sudah masuk. Ini bisa memunculkan masalah. Ya. Kalau dia tidak keluar rumah, sengaja tidak mau lihat, makan terus. Lagi sekarang susah. Yang penting kalau sudah azan masuk, sudah masuk waktu subuh, sudah selesai, jangan makan. Walaupun kita tidak keluar rumah, walaupun kita belum melihat terbitnya fajar. Apalagi sekarang susah melihat, karena cahaya lampu banyak sekali. Kalau dulu mudah, tinggal keluar rumah lihat sudah masuk waktu. Kalau sekarang susah melihat. Insyaallah kita lanjutkan ini. Jadi sangat baik sekali uraian oleh Ibnu Rushd. Ya, jadi pertama menyebutkan kesepakatan, kemudian kesepakatannya, kemudian khilafnya di mana. Setelah itu menguatkan satu pendapat, kemudian khilafnya, pendapat yang kuat itu di mana. Pendapat yang paling kuat bahwa startnya ketika fajar subuh. Khilafnya kapan, apakah mengikuti memang waktunya atau mengikuti orang yang melihat. Ada yang mengatakan yang penting waktunya sudah, ada yang mengatakan harus lihat. Kalau tidak jelas berarti silakan makan terus. Ini bahaya, jangan main-main ya. Ini puasa. Dan yang rugi siapa? Siapa yang rugi kalau tidak diterima? Saya? Kalian sendiri yang rugi. Makanya berhati-hati di sini dalam masalah imsak dengan buka puasa. Jangan berani-berani, jangan coba-coba. Ya. Yang mengatakan masih bisa. Masih bisa. Tidak sah puasanya. Atau sudah bisa.
Ya, kalau masih bisa berarti itu sahur. Kalau sudah bisa berarti itu buka puasa. Kedua-duanya itu kita harus berhati-hati. Dan kalau sampai kita salah karena kelalaian, tidak bertanya, maka memang batallah puasa kita disebabkan karena kelalaian tersebut. Allah Ta'ala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam